bagaimana menciptakan perubahan. Ada 3 cara untuk menciptakan perubahan. Yang pertama, naikkan standar Anda. Yang pertama, naikkan standar Anda. Maksudnya gini, misalnya naikkan standar dalam berbagai hal ya. Kalau kita bicara soal, misalnya soal relationship, naikkan standar Anda. Kalau dikasih 1 sampai 5 misalnya, 1 sampai 10 skala ya, hubungan kita dengan pasangan kita misalnya, itu di angka 1 tuh parah banget, 10 tuh bagus banget. Itu di angka berapa? Saat ini ya, misalkan di angka 5, atau di angka 6, atau di angka 3. Nah, kalau kita mau berubah, kita harus naikkan standar kita. Oke, saya mau relationship saya di angka 7, atau 8, atau 9. Kita harus set goals. Misalnya lagi dalam hal keuangan, financial ya, misalkan 1 sampai 10, waduh keuangan saya 2 nih, keuangan saya 5 atau 6, saya mau lebih baik. Lebih baik itu di angka berapa? Kalau 1 sampai 10 misalkan 8. Oke, jadi kita naikkan standar kita 9. Atau di dalam pekerjaan misalnya ya, kita kasih skala aja pribadi, 1 sampai 10 di angka berapa? Misalkan oke, saat ini di angka 5. Saya mau di pekerjaan saya di angka 8 atau 9 karirnya, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah naikkan standar Anda. Naikkan standar Anda ya. Kalau kita nggak meningkatkan standar kita, ya kita sulit gitu. Kalau di training-training biasanya saya kasih 3 opsi ke peserta. Ya, karyawan itu ada karyawan rata-rata, ada karyawan rusak total, ada karyawan bintang. Mereka mau naik ke standar berapa? Ya, kita dorong supaya mereka harus jadi karyawan bintang, karena kita pengen naikkan standar kita. Menaikkan standar adalah langkah awal dari perubahan. Yang kedua adalah ubahlah keyakinan yang membatasi. Saya dari standar saya nomor 5 di karir sekarang, saya mau karirnya naik ke level 8, 10. Oke ya. Kalau untuk ini saya mau ngobrol dengan beberapa rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan siap-siap saya ajak ngobrol. Tolong masing-masing sekarang rekan-rekan, kalau yang sedang dengan temannya di kantor, ya, mungkin gak enak ngomong karir, mungkin Anda bisa ngomong tentang relationship atau keluarga. Kalau yang di rumah gak ada teman kantor, bebas ngomong ya, Anda mungkin bisa ngomong tentang karir atau keuangan ya. Silakan masing-masing tentukan saat ini dari 1 sampai 10 ya, dalam hal karir atau keuangan atau keluarga, 1 sampai 10. Kita di angka mana? 1 tuh parah banget, 10 tuh luar biasa banget, sesuatu yang kita inginkan. 1 sampai 10 kita di angka mana? Yuk, silakan. Sudah ya? Oke. Saya pengen ngobrol dengan Pak Christian Nugraha. Ini kayaknya di kantor ya Pak ya? Di kantor Pak. Betul, di kantor. Betul. Nah kalau di kantor nggak apa-apa Bapak terserah mau ngomong soal keluarga, atau kantor nggak ada teman bisa ngomong soal karir boleh ya. Atau teman di kantornya ada juga ikut di sini, jangan-jangan nih. Ya, beberapa teman-teman sebagai dari Jogja Department Store ya Pak ya? Betul, beberapa teman juga sudah ikut dari Bandung, Tasikmalaya. Oh iya, saya lihat teman-teman seragamnya mirip ini. Ya, Jogja itu menurut saya salah satu retail terbaik ya di Indonesia saat ini ya, standar di Jawa Barat. Betul ya Pak ya? Iya. Ya, luar biasa. Oke Pak, mau bicara soal standar dalam hal apa Pak? Keluarga atau karir atau apa Bapak? Finansial? Finansial mungkin ya. Oke ya, finansial. Wah, ini teman-temannya ketawa semua nanti. Finansial 1 sampai 10 Bapak di angka berapa Pak? Wah, mungkin 7,5 Pak. Wah, 7,5 udah bagus berarti ya. Oke, Bapak pengennya itu di angka berapa Pak? Yang lebih tinggi ya Pak ya? Iya, 10. Betul. 10. Oke, sekarang bayangkan Pak,
Dari 7,5 ke 10 itu kan pasti ada bayangan di sini ya. Betul, Pak. Betul. Salah satu contohnya apa, Pak? 10 itu seperti apa situasinya? Bebas dari hutang, Pak. Cicilan terutama ya. Hutang. Oke. Bebas hutang, menyekolahkan anak sampai selesai semuanya. Oke, sekolah selesai itu di kampus lokal atau di luar atau bagaimana itu? Di lokal, Pak. Yang terbaik Saya ya? ada 5 anak, Pak. Waduh, luar biasa perjuangan Bapak ya. Ya, setiap tindakan kita ada konsekuensinya, Pak ya. Betul. Ya, kita produktif, konsekuensinya harus ngurusinnya. Oke ya Pak, Ya, sekarang gini. Ketika Bapak ngomong ke angka 10, di benak kita itu ada suara-suara kecil yang bilang, mana bisa, gitu ada nggak Pak? Ada, Pak. Oke, dia ngomong apa kira-kira? Wah, ini kan tanggungannya banyak nih, ada 3. Memang 2 sudah selesai kuliah. Yang nomor satu lagi lanjut lagi. Ya. Tapi ada 3 lagi nih yang mereka masih 2 di SMA dan 1 di SMP. Itu kan perjalanan masih jauh, Pak. Oh, masih jauh gitu. Oke, ketika Bapak set 10, itu ada suara-suara yang membuat Anda kayaknya nggak yakin bisa 10 deh, atau itu ada nggak Pak suara itu? Ada. Apa? Dia bilang apa, Pak? Ya, artinya ya dari sisi usia juga kan saya sudah 48 ya sekarang. 48, sedangkan masa kerja juga kan ya ada batasnya gitu, Pak. Yes. Nah, ya. Usia ini ada. Betul. Betul ya. Itu menarik tuh. Jadi teman-teman, ada suara yang mengatakan, usia aja udah segini 48 gitu ya. Nih. Bisa nggak gitu kan ya Pak ya? Betul. Terima kasih, tepuk tangan buat kejujuran Pak Christian Nugraha. Terima kasih, Pak. Oke, saya mau ngobrol lagi satu lagi dengan untuk mewakili yang perempuan, Ibu Diana ya Bu, boleh ya Bu? Bu Diana ini di rumah sepertinya nih. Iya Pak, benar sekali. Yes, Bu, tentang standar kita 1 sampai 10. Ibu terserah mau cerita tentang karir, tentang keluarga atau tentang finansial ya. 1 sampai 10 saat ini kondisi kita di angka berapa? Saya bicara tentang karir ya Pak. Boleh. Karir lebih ke arah bukan jenjang karir sih Pak, tapi lebih ke arah relationship saya sama tim saya khususnya. Oke, relationship with tim ya, sip. Berarti spesifik aja ya Bu, relationship dengan tim. Yep. Oke. Jadi kalau dari 1 sampai 10 angkanya sepertinya 6. 6, waduh ya, 6 ini sepertinya lagi ada sesuatu. Pengennya ke berapa Bu naiknya? Pengennya ya paling enggak 8, 9 gitu. Berharap tim saya juga merasa nyaman dengan kerja dengan saya gitu Pak. Oke, jadi Ibu misalkan saya mau naik dari 6 ke 8 ke 9. Ada suara yang membuat kita nggak yakin nggak di pikiran? Ada Pak. Misalnya apa Bu? Misalnya saya itu cepet banget emosional kalau misalnya kita udah tetapin target, tapi ternyata nggak bisa nyampe target. Itu kadang-kadang emosi saya itu jadi ke tim saya jadi nggak enak gitu, karena efeknya jadi parah gitu. Oke, jadi ada emosi yang batasi ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Diana, makasih Bu. Sama-sama. Yes. Ya rekan-rekan, ketika kita menaikkan standar, itu selalu ada suara diri kita. Itu namanya mental block kalau istilahnya, keyakinan yang membatasi. Nah, kalau kita mau benar-benar berubah, kita harus bisa mengatasi mental block itu. Saya mau buku saya terbit di Gramedia. Aduh, mana bisa, kan sulit. Aduh, mana bisa, saya nggak punya channel. Nah, itu mental block tuh. Saya pengen tahun depan saya buka usaha. Aduh, mana bisa, kan saya nggak, background saya bukan pengusaha. Itu mental block. Jadi kita harus mengatasi yang nomor 2, ubahlah keyakinan yang membatasi. Nanti kita juga bahas di poin yang lain ya. Yang ketiga, ubahlah strategi kita. Kalau kata siapa namanya tuh Albert Einstein ya, dia bilang gini,
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Ya, kegilaan itu kalau kita pengen hasil yang beda, tapi kita melakukan hal yang sama. Anthony Robbins juga sama. Kalau kita mau hasil yang beda, hasil yang berubah, ya kita harus mengubah strategi kita. Ya, jadi menaikkan standar, mengubah keyakinan, dan mengubah strategi Anda. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan perubahan dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai hal rekan-rekan. Nah, jadi ini salah satu poin penting yang didapat dari buku Anthony Robbins. Naikkan standar, ubah keyakinan, dan ubah strategi Anda. Sebagai contoh misalnya tadi Pak Christian, ya, kita mau naikin secara finansial. Oke, bisa kita yakinkan supaya keyakinan kita bisa. Tinggal ubahlah strateginya. Dengan usia sekarang, dengan karir sekarang, gimana caranya supaya mencapai yang tadi. Pasti harus ada yang diubah strateginya. Ya, Budiana juga sama. Relationship dengan tim yang tadinya 6, kita pengen ke 8 atau 9, pasti harus ada hal-hal berbeda yang dilakukan. Karena kalau sudah berbulan-bulan hasilnya 6, pasti kalau nggak berubah 6 juga. Kita harus mengubah strategi kita.